mereka kan berkarya itu untuk ujian. Oh. Artinya nek beli berkarya ngenut kuwi kan ya berarti 5 tahun lagi berkarya ping papat. Halo, salam jumpa, salam budaya. Ketemu lagi dengan Berita Teater, masih dengan Mas Eko Santosa dan Mas Ahmad Jalidu. Aplaus dong. Men kaya titer tenan. Prai manggung ya. Oke. Mas Eko sama Mas Jalidu, minggu lalu yang tok mainnya minggu lalu. Iki main anu lah, continuity lah. Kan kita ngobrolin soal ini, soal literasi, publikasi, soal seni pertunjukan. Nah, dan juga sempat kita menyinggung soal kuratorial tulisan. Nah, sebenarnya kalau menurut Mas Eko sendiri dulu ya, mungkin gimana sih Mas perkembangan kuratorial teater sendiri di Indonesia selama ini? Kalau menurut saya ya bisa dikatakan masih sangat kurang ya. Jadi kan sebetulnya istilah kuratorial itu kan sebetulnya membuat kita latah juga. Dulu kan kita kenal istilah itu cuma di museum toh, untuk meneliti barang-barang benda-benda mati gitu. Tiba-tiba untuk meneliti benda bergerak, terus tiba-tiba semua orang bikin kuratorial, terus setiap festival ada kuratornya. Intinya kan sebetulnya itu cuma KTBLC toh. Jadi grup ini cocok untuk ikut festival, karya ini bisa dan sebagainya kayak gitu. Nah, profesi itu sendiri kan di pertunjukan nggak begitu semarak lah ya. Kita lihat dari kritikus saja. Kalau kita boleh katakan kuratorial sama dengan kritikus ya, itu kan hampir nggak ada di koran-koran kita ini. Udah puluhan tahun kita nggak mendengar istilah kritikus seni pertunjukan itu. Lalulah muncullah mentalitasnya kemudian seperti yang tadi Mas Jalidu dan saya sampaikan soal penulisan di website itu. Jadi agak semi partikelir gitu loh. Ya profesional banget ya ora, tapi tidak tahu banget juga enggak. Jadi istilahnya nek bahasa Indonesia jadi semenjana itu loh, nanggungnya loh. Ngapung gitu. Menurut saya begitu sih. Jadi belum menjadi budaya kan menurut saya di mengkurasi sebuah pertunjukan tontonan itu kan belum membudaya. Ya bukti nyatanya gelaran ID itu cari penulis untuk review aja susah. Gitu. Bener. Ya. Nah, kalau menurut Mas Jali sendiri, Mas Jali ini kan juga bersama istrinya Nia Agustina kan juga membuat Paraden, sebuah ruang khususnya bagi penari. Walaupun sebenarnya juga nggak cuma buat tari aja ya Mas ya, seni gerak ya. Ya niatnya begitu, seni pertunjukan berbasis gerak niatnya. Oke. Nah, di situ kan juga pasti ada proses kuratorialnya. Nah, kalau dari proses di Paraden sendiri selama ini mungkin bisa dicerminkan juga ke apa yang diomongkan Mas Eko itu gimana Mas? Ya kalau Paraden mungkin Nia ya yang lebih bisa ngomong banyak, tapi yang bisa saya ceritakan sejak awal berdirinya, awal menyelenggarakan Paraden itu memang niatnya ya sama kayak gelaran, membuka ruang baru yang sebelumnya itu nggak ada gitu. Ya karena niatnya memang membuka ruang baru untuk menumbuhkan semangat berkarya. Itu makanya di awalnya dulu nggak ada metode kuratorialnya itu singodisio. Yang daftar dhisik ya langsung catat gitu. Mas aku mau di Paraden untuk bulan depan. Oh sudah penuh, kamu kalah duluan gitu. Pokoknya yang duluan yang masuk. Tapi kemudian setelah mulai tahun ketiga terutama, mulai tahun ketiga itu banyak sekali, kan itu 2 bulan sekali ya, 2 bulan sekali dan kita targetkan itu rata-rata itu antara 5 sampai 7, maksimal 7 karya, 7 performer. Itu kadang-kadang bisa sampai 30 yang mendaftar. Nah mau nggak mau kan kemudian
dulunya nggak disiapkan toh. Tahu-tahu gitu kan kita hanya bermodal nama. Oh, namanya ini, kuliah di ini, isi angkatan sekian gitu. Wah, susah ini menilainya gitu. Karena tetap harus memilih mau nggak mau. Terus akhirnya kita bikin, kemudian ada form. Jadi kalau mau mengisi formulir, nah di formulir itu kemudian kita ada form, misalnya dia mengisi konsep pertunjukannya apa, kemudian juga pertunjukan atau karya dia sebelumnya apa gitu, yang bisa diakses di website ada enggak, apa di YouTube ada enggak, kayak gitu-gitu. Terus ya akun media sosialnya. Akhirnya kita kemudian memilihnya dari situ. Ya dari konsepnya. Kadang-kadang kalau konsepnya biasa orangnya juga, misalnya kan ada IG-nya. IG-nya si koreografer itu juga kita cek gitu. IG-ne ketoke ora menjanjikan ngono kuwi ora sah. Oh gitu ya efek ya. Ya etok-etoke kaya nek anu itu lho, berita-berita ning perusahaan konon katanya gitu kan, ngelamar kan dicek Twitter-e isine miso-miso ora ditampa. Ya kayak gitu sih. Tapi ya itu yang menjalankan utamanya Nia. Karena kalau di Paraden saya hanya sebagai tukang meja laptop untuk musik iringannya. Jadi ya butuh kuratorial. Betul. Salah mencet dan delete. delete gue meleding. Ngeri gue. Tapi ada ini enggak Mas? Aku kadang sering penasaran ya. Aku beberapa kali mengikuti perkembangannya Paraden. Ada enggak keinginan untuk mungkin suatu saat ya ketika animonya terhadap Paraden itu sudah banyak banget, memang beneran dilakukan proses kuratorial yang lebih ketat. Misalnya mungkin kalau kayak gaya-gaya sekarang itu kan ngajukan aplikasi, ada ngirim video contoh karya gitu, ada gambaran seperti itu enggak Mas? Ya di form yang kami sekarang ya kayak gitu. Maksudnya ada termasuk ada link karya sebelumnya gitu. Terus ya konsep dan lain-lain ya. Ya menilainya dari situ. Cuman itu pun kan kadang kan tetap bisa jadi luput juga gitu. Kan kadang-kadang ada yang itu tadi yang bahasannya melangit kuwi mau ning gone konsepnya ketoke. Yes. Ternyata ya ada juga yang kayak gitu. Tapi kan ya kembali ke niat awalnya iki membuka ruang, karena dulu kami melihat di kampus gitu mereka kan berkarya itu untuk ujian. Itu kuliah 4 tahun 5 tahun. Hanya berapa mata kuliah, misalnya koreografi gitu kalau diisi kayaknya sampai 5 ya. Di UNY hanya 3. Artinya nek beli berkarya mengenut kuwi kan ya berarti 5 tahun lagi berkarya peng 4. Nah, kemudian kita isi lagi ajar ajar titis. Ya nggawe karya cendek-cendek, nari dhewe, konsep dhewe. Mencet laptop mah. Ya, jadi niat awalnya karena seperti itu, jadi ya kalau terlalu ketat juga nanti jadi ya malah jadi takut mungkin ya, takut berkarya ya. Iya. Oh ya. Enggak ada kipas angin. Gitu Mas Dinu. Oke. Nah, kalau menurut Mas Eko sendiri gimana? Sebenarnya kan menarik tuh konsep dari Paraden yang dibuat Mas Jali dan Mbak Nia ini. Ya menarik. Nah di teater sendiri aku belum pernah lihat loh Mas. Maksudnya ini menyediakan ruang yang misalnya 2 bulan sekali, Juan siapa yang mau ngajukan untuk pentas per 2 bulan? Iya. Spiritnya sama, tapi kan motifnya berbeda. Kalau yang kita kerjakan di studio itu kan kita mendatangi publik, bukan publik yang datang ke kita. Jadi kita yang teater Barikos atau pokoknya produksi kita, produksi studio itu kita yang datang ke publik, bukan publik yang datang ke kita. Ini kan sebetulnya lebih bijaksana ya. Jadi kita yang mendatangi penonton untuk memberikan satu wawasan artistik tertentu yang tidak memusingkan gitu. Itu spiritnya sama tapi hanya berbeda. Ini kan hampir sama dengan yang dilakukan oleh Andi SW itu kan. Dia bikin produksi kecil, datang ke publik, kira-kira begitu. Intinya adalah setiap usaha yang dikerjakan teman-teman muda itu menyenangkan. Jadi apapun itu, selama itu niatnya untuk mempublikasikan karya seni, itu menurut saya sangat menyenangkan dan harus disambut dengan baik.
diam-diam studio teater juga pernah ikut di Paradance. Oh iya. Oh iya, Ya. iya, pernah nonton. Diam-diam. Nah, diam-diam ya artinya kan Ada penekanan pada diam-diam ini, Mas. iya, artinya kan setiap usaha seperti itu sebetulnya kita mendukung. Cuma persoalannya adalah yang menjadi problematika di kita di studio teater itu, kita ini basicnya di edukasi, bukan di produk. Gitu. Nah, kalau yang Mas Jalidu dan Nia itu kerjakan kan lebih banyak di produk ya, makanya karya kamu sebelumnya apa kan gitu. Nah, kalau kita punyanya malah karya sesudahnya, sebelumnya kita nggak punya. Ya karena kan futuristik. Oh, oke. Visioner ya, Mas. Wopo gitu. Nah, tak balik nih. Jadi basic kita itu di edukasi. Nah, edukasi ini bukan menghasilkan produk seni yang bagus dalam konteks estetika dan artistik, tetapi bagaimana publik dan pelaku seni ini yang dalam satu tempat itu bertemu saling belajar. Nah, ini yang terus saya tekankan sampai hari ini. Dan kalau seandainya ada penonton yang maaf dalam tanda kutip sudah merasa seniman itu, lendelok ngene iki, nganggo topi pet, yuk rokok eneng kene iki, karo mojo, mesti akan mengatakan karya yang kita tampilkan jelek, itu pasti. Dan apakah saya sakit hati? Enggak. Enggak, karena menanggapi itu adalah kebodohan yang lain gitu. Jadi karena maksud saya menonton dengan cara itu adalah menonton yang bodoh gitu. Jadi ngapain ditanggapin. Nah, ini yang repot. Jadi seperti yang waktu kita tampilkan di para dance itu adalah hasil kreasi dari teman-teman non tari yang latihan gerak di studio teater dengan inspirasi gerakan sehari-hari yang sangat sederhana. Nah, ini mungkin di dalam konteks seni pertunjukan tari nothing ya, bukan apa-apa foto kuwi, tapi bagi si pelaku inilah pelajaran yang sangat berharga. Bagaimana orang begini-begini bisa itu menjadi motif gerak. Bagaimana orang mengejek temannya begini bisa menjadi motif gerak. Cuma karena mereka bukan koreografer, maka hasilnya seperti itu. Tapi sebagai sebuah ajang edukasi, menurut saya itu edukatif banget gitu. Dan ketika ditanyakan pada para pelakunya ya mereka senang. Artinya kita bisa membuat karya seni itu berangkat dari apa saja, dari sesuatu yang sederhana. Kira-kira demikian gitu. Nah, ini kalau dalam konteks bahasan kita kali ini ya nggak cocok kalau dikurasi. Ini kalau saya ajukan di festival ya mending nggak diterima. Nggak ada kurasi yang kayak gitu misalnya. Kecuali memang festival itu misalnya festival khusus untuk seni pendidikan gitu ya. Tapi udah ada, Mas, festival khusus seni pendidikan gitu. Nah, ini begini sebetulnya. Wah, ini bisa jadi juga ini. Pengingat bagi Kundo. Ya. Mas. Begini. Begini. Sensor ya, Mas, kita kan sering mendengar kabar bahwa teater anak-anak kita itu juara internasional gitu, menang di festival. Nah, setelah saya lihat YouTube penyelenggaraan mereka di YouTube-nya, sajian dari negara-negara, alah pasti kita menang, Mas. Itu jelas. Kostum kita lengkap, garapan musiknya hebat, koreografernya dikerjain. Tapi yang ngerjain kan para pelatih, Mas. Anak-anak itu hanya menjadi peraganya kan logikanya. Dia dilatih nyanyi, dilatih ini. Lalu kemudian, maaf, saya nonton yang dari Eropa itu nggak gitu. Cerita itu dibangun mereka sendiri. Dari anak-anak itu sendiri. Iya, terus kemudian settingnya ya mereka sendiri. Jadi nek wagu karena mereka, kalau bagus karena mereka. Nah, saya melihat justru nilai edukasinya mereka lebih tinggi gitu. Tapi kalau untuk nilai produknya ya jelas mereka rendah. Nah, karena saya lebih tertarik di bidang edukasi, saya ambil yang itu. Jadi karya itu menjadi baik kan butuh pengalaman. Nah, kalau orang yang baru belajar tiba-tiba harus baik kan ya repot. Gitu loh. Dan kita nggak bisa atau menyulap Superman aja itu waktu lahir belajar terbang loh, Mas. Padahal superhero itu. Dan di akhir cerita dia malah ngeroyok itu Thanos, superhero keroyokan. Ya toh? Kan super busa itu namanya. Ngeri. Nggak gitu istilahnya. Jadi banyak hal yang sebetulnya bisa dikurasi. Gitu. Nah, secara spesifik yang saya sampaikan tadi, misalnya khusus untuk teater pendidikan atau seni pertunjukan yang pendidikan ternyata butuh kurator tersendiri. Untuk yang model yang Mas Jali itu tadi, yang Paradance, yang
pokoknya siapa sing daftar dhisik mlebu misalnya itu ternyata akhirnya membutuhkan pengalaman untuk mengkurasi dengan model tersendiri. Nah, ternyata tuh banyak teknik, banyak metode yang digunakan untuk mengkurasi. Kan gitu. Makanya seringkali ada peserta festival yang marah-marah karena karyanya nggak masuk dan dia menganggap bahwa selera kuratornya nggak sama dengan selera karyanya. Kan sering kita dengar kayak gitu. Kira-kira begitu. Nah, ini kalau boleh sedikit menyimpulkan ya, dari apa yang disampaikan Mas Eko sama Mas Jali kan lebih banyak ini ya Mas, menekankan pada yang penting berkarya dulu, yang penting pada prosesnya. Nah, sebenarnya kapan sih kehadiran seorang kurator itu dibutuhkan gitu Mas? Kalau dari Mas Jali sendiri? Ya kalau saya kan kurator itu tugasnya kan memilih atau menimbang ya, menimbang kesesuaian. Kesesuaian dengan suatu event atau festival atau museum atau apapun itu. Ya saya kira ya itu tetap penting dibutuhkan. Tapi kan apa ya istilah ini parameternya atau apa-apa yang dijadikan bahan pertimbangan itu kan bergantung pada kepentingan yang mau dituju gitu. Seperti Paraden dulu awalnya memang hanya untuk membuka ruang aja, mengajak teman-teman terutama yang masih muda, mahasiswa, seni tari gitu untuk ayo ajar berani berkarya gitu. Makanya ya nggak usah diseleksi macam-macam. Tapi karena kemudian jumlah kan ra mungkin. Masa kan kayak munggah kaji arek daftar Paraden ngantri sampai 5 tahun kan ya wagu. 10 tahun kan. Ya akhirnya terus ya terpaksa dikurasi. Dan dasar kurasinya tidak melulu seperti yang tadi sebutkan kan kita serius ya. Konsep track record karya. Kadang-kadang kita juga mempertimbangkan sebaran wilayah. Jadi misalnya ada tahu-tahu dari Makassar gitu daftar. Wah, kan belum pernah ada nih yang dari jauh gitu. Akhirnya ditompo, wis merem wae iki konsepnya apa mbuh pokok men saka Makassar kan. Ning poster kan ganteng ono ono Jakarta, ono sing Makassar, ono sing Bali. Fak-fak Palangkaraya. Ning kabeh masa ning Jogja. Ya. Nah, sejak Paraden pertama saya sudah begitu. Paraden pertama iki sing ngisi cah UNY karo cah isi. Tak kamu aslinya mana kotanya gitu. Tapi setelah mulai tahun ketiga keempat enggak loh yang benar-benar datang dari Bali, Makassar, dari Jambi ada. Ya itu kepancing sama poster itu karena posternya kan terus diunggah di medsos kan dilihat sampai ke Sydney juga kan. Keren ini. Ada yang dari ya paling jauh ya mungkin Padang sama Makassar itu sementara ini. Tapi itu mereka tenanan datang ya Mas. Ya. Demi Paraden itu. Ya, yang dari Jambi, dari Padang itu benar-benar datang. Ada gitu. Apanya? Mereka itu meluangkan ke sini dibayari apa ongkos dhewe? Makan, saya kasih makan. Tidur di rumah saya di karpet depan TV. Bis karo pesawat ya urusanmu. Ya. Mereka kan UNICEF. Ini gojekan di luar kan Mas tadi. Auto record. Iya, jadi tidak ada dukungan apa-apa dari kami gitu. Kami juga enggak narik biaya tapi juga enggak ngasih. Iya. Gitu. Nah, kalau menurut Mas Eko sendiri gimana Mas kehadiran kurator ketika memang proses banyak-banyak berkarya dulu itu dibutuhkan? Penting toh kurator itu memang. Nah, ini kita sekali lagi ngomong kan lahirnya kalau di pertunjukan itu kan karena memilih banyak tadi. Terutama di event festival atau apa-apalah istilahnya yang mau dipilih untuk dikirim ke luar negeri atau kemana misalnya. Itu kan karena banyak maka kita butuh memilih. Nah, untuk memilih dibutuhkan orang yang bisa memilih dengan kriteria tertentu. Kriteria pertama adalah sesuai dengan festival yang akan diikuti kan begitu misalnya festival tentang perempuan ya mestinya karya-karya yang bersifat ke situ. Terus kemudian kalau memang ini sudah pas semuanya sesuai dengan festival tersebut jumlahnya masih banyak kan kemudian ada pertimbangan lain. Siapa yang paling pantas misalnya. Tetapi misalnya tiba-tiba festival itu khusus untuk yang muda yang belum terkenal. Berarti yang belum terkenal kita dahulukan kan gitu. Ini secara fisik ya. Belum substansi pertunjukannya. Nah, kalau nanti sudah sampai ke substansi pertunjukannya pasti parameter seninya itu yang masuk di situ. Tidak hanya pengalaman di situ. Lalu kemudian kualitas karyanya yang biasanya dipilih melalui video pendek yang dia kirimkan gitu. Gitu.
Kalau saya sendiri dalam pengalaman berfestival itu saya pilih kurator, dewan kurator itu adalah seniman senior yang sudah berpengalaman mengikuti maupun menyelenggarakan festival. Sehingga ketika mereka memilih itu saya yakin bahwa seniman yang dipilih ini cocok dan sesuai dengan festival kita dan kualitasnya pun oke. Tanpa saya perlu bertanya parameter. Tetapi sesungguhnya kan nggak bisa juga begini. Sesungguhnya yang ingin ditanyakan Mas Dini itu adalah apa yang terjadi di tengah dewan kurator itu toh. Sakjane. Apa yang digunakan untuk memilih gitu kan. Kan gitu. Nah, itu lebih kepada unsur-unsur unsur-unsur seni yang biasanya digunakan untuk mereview, mengkritik itu pasti dibicarakan di situ. Misal orang mau sekedar tema ya, tapi kemudian kebaruannya apa, gimana? Apakah karya ini ada plagiasinya atau tidak? Misalnya begitu. Pernah dipentaskan di mana saja. Terus kemudian bisa membawa dampak apa saja di dalam pertunjukan itu. Termasuk mungkinkah karya ini akan menarik banyak minat pengunjung dan sebagainya, itu pasti akan menjadi bahan di situ. Nah, yang menjadi masalah adalah sampai hari ini kok saya belum mendengar sekolah khusus ini gitu. Pernah dengar nggak? Sekolah khusus ini, S1 khusus ini itu kurator ono kan? Kalau S1 ya. Di sini belum ada. Atau S2 gitu. Kita udah ngono ya? Setahu Ya, pengkajian itu. Ya pengkajian, tapi ya bukan arahnya bukan menjadi kurator kan memang. Oh ya. Meneliti ya, lah nyari Meneliti saja, lebih ke peneliti. Ya itu, harapannya kalau itu ada kan jadi kita tahu siapa kurator itu. Nah, ini menarik sekali karena apa ya? Obrolan tentang kuratorial itu memang baru ya. Kalau di Indonesia tergolong baru istilahnya. Di pertunjukan juga baru. Waduh, Sesungguhnya iya, kan. Nah, karena hanya minjam istilah kok. Bener. Walaupun pada intinya sebenarnya tentang kritikan ya, kritikan atau masukan. Begitu obrolan tentang kuratorial seni pertunjukan baik teater, tari dan pada umumnya seni pertunjukan semoga bisa memberikan insight ya buat teman-teman di rumah. Terima kasih Mas Jalidu, terima kasih Mas Eko obrolannya. Ini obrolan yang nggak akan ada habisnya, tapi harus kita pungkasi kali ini. Terima kasih, jumpa lagi di episode Berita Teater berikutnya. Salam budaya.